Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi, silahkan Naita dipimpin doanya terlebih dahulu. Kita silahkan. Marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baik, terima kasih. Di sini gimana? Pada semangat enggak yang mau belajar? Mana suaranya kok kecil sih? Ayo, yang semangat ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, oke. Di sini Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Sepertinya ini masuk semua ya. Iya. Oke. Baik, di sini kan Ibu ada sebuah video. Nah, nantinya kalian itu harus mengamati video ini. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus melihat video ini dulu ya. Oke, bentar. Soalnya ini ada di laptopnya Ibu. Oke, nah ini dia videonya. Nah, silahkan kalian itu amati terlebih dahulu. Kira-kira kita hari ini akan belajar apa ya? Nah, di sini tadi ya video ini tuh berkaitan sama materi kita yang kemarin-kemarinnya. Nah, berkaitan sama perdagangan internasional. Nah, ada yang masih ingat perdagangan internasional sama materi kita kemarin? Ingat? Iya. Oke. Di sini kan perdagangan internasional itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ada dua faktor. Yang pertama yaitu ada keunggulan mutlak. Terus yang kedua ada keunggulan komparatif seperti itu. Nah, di sini kalian tahu nggak apa itu keunggulan mutlak sama keunggulan komparatif? Tidak. Tidak tahu? Berarti kalian nggak baca ya tadi malam ya? Tidak. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Nah, di sini kan ada keunggulan mutlak. Nah, keunggulan mutlak itu Ibu kasih contoh misalnya ada negara Indonesia sama negara Thailand. Nah, negara Indonesia sama negara Thailand ini sama-sama memproduksi dua jenis barang, yaitu ada baju sama tas seperti itu. Nah, akan tetapi Indonesia di sini lebih unggul dalam memproduksi tas, sedangkan Thailand lebih unggul dalam memproduksi baju. Nah, terus untuk memenuhi kebutuhan dua negara tersebut, maka negara tersebut harus melakukan sesuatu kerjasama. Nah, kerjasama seperti apa? Yaitu tadi kerjasama yaitu antara perdagangan internasional. Misalnya negara Indonesia mengekspor tas ke negara Thailand, begitupun sebaliknya Thailand terhadap Indonesia seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terus lanjut ke keunggulan komparatif. Nah, di sini keunggulan komparatif itu Ibu kasih contoh ya. Misalnya negara Indonesia itu kaya akan sumber daya alam kelapa sawit. Nah, jadi Indonesia itu mampu menghasilkan banyak sekali kelapa sawit. Sedangkan jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, maka negara Malaysia itu kan tidak mempunyai sektor kelapa sawit ya, jadinya agak sulit untuk memproduksi hal tersebut. Sehingga di sini
Indonesia itu mampu ya menghasilkan produk kelapa sawit dengan biaya yang sangat murah dibandingkan dengan Malaysia. Jadi Malaysia itu tidak mampu untuk menghasilkan kelapa sawit seperti Indonesia seperti itu. Oke, bagaimana bisa dipahami kan? Bisa. Sekarang di sini Ibu ada tugas buat kalian. Nah, Ibu akan membagikan kalian itu dua kelompok. Nah, di sini ada kelompok putra sama kelompok putri. Nah, di sini Ibu juga mempunyai beberapa gambar yang nantinya kalian harus mengamati gambar ini. Di sini ada gambar rempah-rempah sama gambar buah. Ya kan? Nah, terus kalian nantinya membuat satu pertanyaan untuk masing-masing kelompok yang nantinya kalian harus menukar pertanyaan tersebut. Oke, setelah ditukar pertanyaannya, maka kalian diskusikan bersama kelompok kalian yang nantinya harus mendiskusikan jawaban apa yang paling tepat untuk pertanyaan yang tadi diberikan oleh kelompok lainnya, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah menemukan jawabannya itu apa, maka kalian itu nanti mempresentasikannya ke depan. Lalu kelompok lain memberikan sebuah tanggapan seperti itu. Nah, di sini Ibu punya beberapa emot icon yang nantinya kalian bisa gunakan untuk menanggapi teman kalian. Nah, di sini ada emot paling senang, paling suka. Di sini bisa kalian gunakan ini. Terus ada emot yang seperti ini, sama kalau jelek kalian bisa gunakan emot seperti ini. Paham? Kalau tidak ada yang dimengerti silahkan tanyakan Ibu terlebih dahulu. Paham semua ya? Paham. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan gambar terhadap kalian. Silakan kalian diskusikan ini bersama temannya. Oke. Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian mendiskusikan gambar tersebut dan membuat suatu pertanyaan. Oke, Ibu tunggu ya. Bagaimana caranya agar rempah-rempah bisa bersaing di kancah internasional? Wow, pertanyaan yang sangat menarik ya. Oke, sekarang silakan untuk kelompok putra dibacakan soalnya. Ayo silakan dibaca, Narido. Kenapa Indonesia masih melakukan impor buah terhadap negara lain? Contohnya Cina. Ya, bagus. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke. Mana tadi soalnya? Nah, sekarang Ibu akan menukar pertanyaan yang kalian bacakan tadi. Bagaimana kalian sudah memahami kan pertanyaannya? Oke, ini untuk kelompok putra dan ini kelompok putri. Silahkan kalian diskusikan jawabannya yang sebagus mungkin. Nanti soalnya Ibu akan kasih hadiah buat kalian. Oke? Ya, silahkan Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari jawabannya yang paling menarik. Oke, bagaimana? Kalian sudah menemukan jawabannya? Tidak. Oke, sekarang siapa yang siap silahkan maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Ayo. Ayo, terserah apa kelompok putri, apa kelompok putra. Apa Ibu mau tunjuk? Oke, silahkan kelompok putra terlebih dahulu. Dengan cara melakukan kerjasama perdagangan, misalnya Indonesia mengekspor rempah-rempah ke negara Eropa, maka dengan demikian rempah-rempah dapat dikenal di negara tersebut. Nah, bagaimana? Kan tadi tunggu, jangan duduk dulu dong. Iya, kan tadi kelompok putra sudah membacakan hasil jawabannya. Silahkan, ini Ibu punya
beberapa icon. Silakan kelompok putri memberikan tanggapannya kepada kelompok putra. Wow, berarti jawabannya sangat menarik ya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, sekarang bagiannya kelompok putri untuk membacakan hasil jawabannya. Oke, silahkan dibacakan. Karena tingkat kepuasan atau selera penduduk Indonesia itu bermacam-macam sehingga negara bisa melakukan impor tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kelompok putra memberikan tanggapan kepada kelompok putri. Ya, bagaimana tanggapannya? Wow, bagus sekali. Oke, sekarang coba Ibu lihat buku yang tadi kalian catat. Mana Ibu lihat? Yang satunya? Oke. Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana caranya agar rempah-rempah bisa bersaing di kancah internasional, seperti itu kan? Oke, tadi jawabannya itu dengan cara melakukan suatu kerjasama perdagangan. Misalnya Indonesia ya mengekspor rempah-rempah ke negara Eropa, maka dengan demikian rempah-rempah dapat dikenal di negara tersebut. Baik sekali, betul sekali. Oke, maka kan misalnya ya Indonesia itu memang sangat kaya akan rempah-rempah. Nah, sehingga untuk dikenal lagi rempah-rempah di kancah internasional, maka Indonesia itu perlu mengekspornya ke negara Eropa seperti itu, agar Indonesia itu lebih memanfaatkan persaingan di kancah internasional seperti itu. Terus yang kedua, kenapa Indonesia masih melakukan impor buah terhadap negara lain, contohnya Cina, ya kan? Tadi jawabannya karena tingkat kepuasan selera penduduk Indonesia itu bermacam-macam sehingga negara masih melakukan impor tersebut. Oke, betul sekali. Nah, karena gini, kan Indonesia itu sangat kaya kan penduduk ya. Penduduknya itu sangat kaya, sangat banyak, sehingga tingkat selera manusia itu kan sangat tentu sangat berbeda-beda seperti itu. Jadi negara Indonesia itu masih membutuhkan impor buah dari negara Cina, sehingga negara Indonesia mampu melakukan suatu perdagangan, suatu kerjasama dengan negara Cina seperti itu. Nah, oke. Jadi kita di sini sebagai negara, sebagai penduduk negara Indonesia yang baik, maka kita harus betul-betul mampu memanfaatkan persaingan keunggulan komoditi, ya contohnya yang tadi itu keunggulan komoditi yang ada di Indonesia. Jadi kita itu harus juga mempergunakan komoditi-komoditi tersebut itu sebaik mungkin agar tidak cepat punah dan sebagainya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah karena berhubung waktunya sudah habis, Ibu pikir pertemuan hari ini sudah selesai ya. Nah, jadi untuk minggu-minggu berikutnya kalian itu harus persiapkan betul-betul, harus belajar di rumah karena Ibu ada hadiah di setiap minggunya seperti itu. Biar kalian tuh lebih semangat lagi belajarnya. Nah, untuk yang tadi Ibu akan berikan sebuah hadiah. Nah, di sini ada ballpoint ya. Jadi ini bentuk apresiasi Ibu terhadap kalian karena sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan diterima. Oke, semoga bermanfaat materi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.